Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Teorida Kristina Bruce Bayang. Ibu membawakan mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 8D. Bagaimana kabar kalian? Harapan Ibu kalian sehat, tetap semangat. Walaupun pada saat ini kita masih belajar secara tidak langsung tatap muka, melainkan secara daring atau belajar secara online, Ibu tahu itu tidak mengurangi semangat kalian. Baik, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada di bab 1, berita seputar Indonesia, mengenai berita atau teks berita. Berita sudah menjadi konsumsi kita setiap harinya. Berita selalu datang silih berganti. Tiada hari tanpa berita, bukan? Nah, maka dari itu kita juga perlu menyikapi berita itu dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, Ibu ingin mengingatkan kembali hal apa saja yang kalian lakukan sewaktu kemarin libur. Apakah di antara kalian masih ada yang mendengarkan radio? Atau pekerjaan kalian hanya menonton televisi saja? Atau ada yang menonton YouTube? Itu adalah salah satu contoh media elektronik yang dapat kita gunakan dengan mudah untuk memperoleh suatu berita atau suatu informasi. Selain media elektronik, masih ada lagi media cetak. Contohnya, koran atau surat kabar dan majalah. Dan sekarang kita masuk ke pengertian berita. Berita adalah suatu laporan informasi yang berisi peristiwa atau kejadian terkini yang bersifat aktual dan faktual. Nah, bersifat aktual artinya bersifat aktual adalah suatu kejadian atau peristiwa atau berita yang sedang hangat-hangatnya terjadi di lingkungan masyarakat. Suatu berita yang sedang banyak dibicarakan di dalam masyarakat. Mengerti aku? Oke. Bersifat faktual. Bersifat faktual, fakta, kenyataan, benar terjadinya, dapat dibuktikan, yang mengandung kebenaran. Itu adalah yang bersifat faktual. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita sering kita dengar di dalam bahasa Inggris 5W 1H. Yang pertama, what, apa, peristiwa apa yang terjadi. Misalnya peristiwa banjir, kebakaran, dan sebagainya. Yang kedua, where, di mana. Di mana peristiwa itu terjadi, misalnya di Medan, di Deli Tua, di Tiga Juhar, atau di Jakarta. Yang ketiga, when, kapan. Kapan peristiwa itu terjadi, misalnya pada hari Rabu tanggal 20/2020. Yang keempat, wow, siapa. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Yang kelima, why, mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, dan yang keenam, how, bagaimana. Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, untuk memudahkan kalian mengingat unsur-unsur berita, ada istilah dikatakan adik simbah. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Nah, itu adalah unsur-unsur berita.
untuk itu nakku, kita sudah mendapatkan buku yang sudah dibagikan untuk kalian. Kalian bisa melihat contoh unsur-unsur berita pada halaman 3, dan di halaman 2 itu sudah ada teks beritanya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas kalian nanti ibu share ke grup langsung di grup ini dalam format file ataupun nanti gambar untuk memudahkan kalian. Nah, selamat pagi dan terima kasih.